Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo, dan di video kali ini gue akan bandingin ke kalian perbedaan antara adapter Meike dan juga ada antara adapter Viltrox ini. Yops, jadi sebelum itu buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, gue mau kasih tahu jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Oke, kita akan langsung saja masuk ke inti videonya. Jadi kedua adapter ini adalah adapter yang diperuntukkan atau digunakan oleh kamera mirrorless Canon atau dengan istilahnya kamera EOS M. Nah, jadi simpelnya seperti ini guys. Kalau kita mau menggunakan lensa DSLR di kamera mirrorless Canon khususnya, kita nggak bisa langsung pasang. Kita harus membutuhkan yang namanya adapter karena mounting lensanya itu berbeda. Untuk kamera mirrorless Canon dia menggunakan tipe EFM, tapi untuk DSLR dia menggunakan tipe EFS ataupun EF. Nah, untuk kita pasangkan itu dia memerlukan adapter ini. Nah, dan juga di pasaran banyak sekali menjual berbagai macam tipe dan merek adapter, tapi yang lagi ramainya di sekarang di pasaran adalah kedua adapter ini, Meike dan juga Viltrox, karena harganya yang relatif murah ya guys. Kalau kita lihat ada juga adapter Cosmix, ada juga adapter apa juga ya, ada Viltrox yang serinya yang speed booster, ada adapter asli juga dari Canon, tapi harganya lumayan mahal guys, 1 jutaan, mirip-mirip lensa-lensa Canon yang murah meriah ya guys. Tapi karena harganya ini, dua adapter ini murah, makanya adapter ini paling ramai di pasaran. Oke, jadi sekali lagi simpelnya seperti itu. Kalau kita mempunyai mirrorless Canon dan mau menggunakan lensa DSLR, kita harus menggunakan adapter. Nah, kita akan mulai langsung saja memperbandingkan kedua adapter ini. Nah, kalau dari dusnya ini sudah kelihatan ya guys mana yang lebih proper. Kalau kita lihat dari adapter Meike, wow, ini gimana ini mau dibilang ya? Nih seperti ini. Aduh, dusnya aja kecil. Tapi kalau kita lihat untuk adapter Viltrox nih, wow, kelihatan proper banget. Dengan dusnya yang keren, tampilannya yang ciamik, bahkan lebih berat lagi dari dusnya. Ini adapter Meike kayak dusnya kayak ya itu, ya udah dibungkus aja dan ditaruh adapternya. Tapi Viltrox ini dibuat kayak gini, nih seperti ini. Kita lihat di bagian atasnya untuk adapter Meike, dia ada tulisan seperti ini, mount adapter dengan MKCAF4, dan di bagian sini ada juga tulisan mount adapter MKCAF4 for Canon EOS M. Sama juga bagian belakang, ini juga ada sambil gambarnya. Oke, nah untuk adapter Viltrox seperti ini. Oke, EF EOS M autofocus mount adapter. Dan di bagian belakang di sini ada tulisan-tulisan keterangannya dan juga spesifikasinya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu spesifikasi daripada kedua adapter ini. Kita akan masuk dulu ke spesifikasi daripada adapter Meike ini. Nah, adapter Meike ini dia memiliki lens mount adapter EF EOS M, dirancang untuk memungkinkan lensa seri Canon EF menggunakan lensa EFM yang kompatibel. Dapat diinstal ke 60 model kelompok lensa EF termasuk lensa EFS, menggunakan 1/4 inch sampai 20 standar tripod mount. Kompatibel dengan Canon EOS M atau EFM mount, mirrorless kamera Canon EOS EF atau EFS lens. Jadi kurang lebih seperti spesifikasinya. Nah, untuk adapter Viltrox kita akan lihat spesifikasinya sebagai berikut. Nah, di sini adapter Viltrox compatible lens for Canon EF series lens. Compatible kamera Canon EOS M mirrorless kamera. Front mount for Canon EF mount, rear mount for Canon EOS mount. Tripod screw 1/4 screw, maksimal diameter length 7,2 x 8,4 cm atau 2,8 x 3,3 inch. Package size 12 x 10 x 6,5 cm. Dan berat dari dusnya atau package weight adalah 222 gram atau 7,83 oz. Jadi kurang lebih seperti itu. Minta maaf ya guys kalau cara gua ngomong agak belepotan tadi karena gue juga sambil baca. Oke, kita akan langsung saja unboxing. Kita mulai dari ini aja dulu, Meike. Oke. Nah, kita buka isi dalamnya. Oke, dan ini BEM sudah nggak ada apa-apa lagi, udah kosong. Nah, ini dia adapter Meike-nya. Oke, di bagian atas di sini ada tulisan Meike, bagian belakang juga nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian atas ini ada tulisan juga Meike dengan serinya MKCAF4. Nah, dan di bagian bawah di sini ada mounting untuk taruh tripodnya. Oke, gue naikin dulu bentar cahayanya biar enak dilihat. Oke, nah sekarang kita buka. Oke, ini dia di adapter Meike ini dia sudah memiliki
mounting yang aluminium ya guys. Jadi cukup nyaman dan cukup enak untuk kita aman lah untuk kita pasangin lensa-lensa kita. Nah, dan di sini ada kayak apa ya namanya, screw kayak gitu untuk kita buka lensanya. Nah, di bagian belakang juga sama, mountingnya sudah aluminium dan ini kuningan autofocusnya. Jadi adapter Meike ini sudah menggunakan autofocus. Nah, nanti kita akan bandingkan kecepatan autofocusnya seperti apa. Oke, dari segi build quality kita akan cek langsung dari segi build quality. Adapter Meike ini terbuat dari build quality yang berbahan plastik. Nih, makanya ini cukup ringan ya guys. Cukup ringan adapter Meike-nya. Nih bunyinya seperti ini. Ini plastik. Kalau kalian boleh dengar. Nah, itu dia. Dan ini dia di bagian bawah untuk mounting tripod dari adapter Meike ini. Dia sudah permanen guys. Dia nggak bisa dicabut. Dia sudah permanen. Jadi dia nggak bisa dicabut. Nah, ini juga cukup merepotkan ya bagi beberapa orang termasuk saya, karena gue cukup terganggu dengan mounting tripod yang nggak bisa dicabut karena ada beberapa permasalahan. Oke, dari adapter Meike ini dibanderol dengan harga 285.000. 295.000 di toko DigiPro. Jadi ya under 300.000 lah, bisa dibilang juga 300.000. Oke. Dari segi build quality seperti itu. Sekarang kita akan buka adapter Viltrox-nya. Bam, wow, dari dusnya ini proper banget. Kita lihat. Nah, gua kasih tahu dulu harga daripada adapter Viltrox dari toko DigiPro. Dia dibanderol dengan harga 385.000. Jadi kurang lebih berbeda 100.000 antara kedua adapter ini. Oke, kita buka dan dalamnya wow, keren banget guys. Bam, di sini kita dapat manual book. Gua nggak akan jelasin secara detail karena gue sudah pernah membahasnya. Kalian boleh cek linknya di atas sini ya. Oke. Dan ini dia. Woi, keren men. Ini dia kan dapat spons. Jadi enak. Nah, ini dia adapternya. Yaps, pinggirin dulu. Oke. Nah, di bagian atas ada tulisan sini Viltrox, depan maksudnya. Bagian belakang ada juga tulisan Viltrox. Di bagian atas tulisan Viltrox dengan tulisan mount adapter EF EOS M. Oke. Nah, untuk dari segi build quality-nya, gue bahas dulu segi build quality. Ini jelas jauh berbeda daripada adapter Meike karena ini terbuat dari bahan material yang aluminium guys. Nih, makanya dia ini cukup berat. Aluminium. Kalau kalian dengar bisa dengar seperti ini. Jelas berbeda dengan adapter Meike. Nah, oke, karena ini bahannya dari aluminium, kita langsung saja buka. Oke. Nah, ini juga mountingnya sudah menggunakan aluminium, jadi cukup aman. Nah, dan ini kuningannya untuk autofocus dan ini untuk kita buka lensanya. Oke. Bagian belakang juga sama. Dia sudah menggunakan aluminium dan ada kuningan untuk autofokusnya, jadi cukup aman guys. Nah, yang menjadi sebuah perbedaan dari segi build quality dari segi luarnya daripada adapter ini, karena yang gue tertarik adapter Viltrox ini mounting tripodnya bisa dilepas guys. Kalau kalian lihat, ini dia, ini terbuat dari bahan aluminium juga, jadi cukup aman. Nah, mounting tripodnya bisa dilepas. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau bisa dilepas seperti ini akan sangat membantu kita ketika gini ya guys. Gua pengalaman, gua pakai VU G6 Max dan gua menggunakan lensa seperti ini 24mm Canon. Tapi karena dia susah balance, gua mau majukin lensa G6 Max-nya, tapi karena ketahan di mounting tripod dan nggak bisa dilepas, dia nggak balance. Tapi kalau kita bisa lepas, kita bisa atur balance-nya dengan seimbang. Jadi ini yang merupakan sebuah keunggulan juga daripada adapter Viltrox ini dibandingkan dengan adapter Meike, karena mounting tripodnya bisa dilepas. Kalau adapter Meike ini nggak bisa dilepas. Nah, dari segi build quality, gua lebih suka dan lebih tertarik daripada adapter Viltrox ini karena dia bermaterialkan metal. Well, dengan harga perbedaan 100.000, gua rasa itu cukup wajar ya guys. Sekarang kita nanti akan membandingkan bagaimana kualitasnya, apakah covernya sesuai dengan isi dalamnya atau sebaliknya. Makanya ada tulisan don't judge the book by the cover. Gua nggak tahu kalau untuk kedua adapter ini. Nanti kalian langsung saja memberikan komentar. Jadi kedua adapter ini gua akan coba menggunakan lensa ini 24mm Canon. Ini tipenya EFS ya guys, kalau kalian boleh lihat. Nah, ini dia. Ini dia ya, EFS 24mm untuk DSLR Canon. Jadi kita akan pakai di mirrorless M50 dengan kameranya lagi gua pakai sekarang. Nah, cara pasangnya cukup mudah. Gua akan contohin dulu untuk adapter Meike-nya. Cara pasangnya kita tinggal ini bagian belakang kita pasang di bodi kamera dan di bagian depannya kita pasangin seperti ini. Kalau kalian lihat,
ini ada kode putih, biasanya EFS kodenya putih seperti ini. Ntar. Yaps. Dan di sini juga ada kode putih. Kode putihnya kita hubungkan satu sama lain dan tinggal diputar sampai bunyi. Yaps. Oke. Jadi ini udah bertambah berat dikit. Cara bukanya juga cukup mudah, kita tinggal pencet seperti ini dan kita putar ke kiri. Yaps. Nah, untuk adapter Viltrox-nya juga ini kurang lebih sama. Kita tinggal buka seperti ini dan kita pasang putih yang tadi juga ke putih yang sama. Kalau seperti ini dan nah seperti ini. Kalau ada suara bunyi-bunyi itu gue nggak tahu ya bunyi-bunyi suara apa, tapi memang adapter Viltrox-nya kayaknya. Putar sampai bunyi. Sap. Oke. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Yops. Oke guys, sekarang kita akan mencoba kecepatan autofocus dari adapter Viltrox ini. Kalian boleh lihat. Ini gue pakai adapter Viltrox. Mana sih cara lihatnya? Oke, kita akan mencoba kecepatan autofokusnya seperti apa. Kita akan coba di sini. Oke, kita akan coba. Jadi ini adapter Viltrox menggunakan body M50 dengan lensa EFS Canon 24 mm. Oke, sekarang kita fokusin di ini Tupperware hijau. Sap, kita pindah ke botol aqua. Sap. Wow, cepat juga guys. Wow. Sap, kita pindah lagi. Sap. Pindah lagi. Ya, oke, seperti ini. Yaps. Oke. Sekarang kita akan coba di luar ruangan ya guys. Gua pindahin dulu ISO-nya. Ini dia di kondisi cahaya yang terang. Seperti ini. Oke, sekarang dari cahaya terang kita pindah ke itu dia, apa namanya? Ke low light. Lagi Oke, sekarang itu dia kecepatan atau kualitas autofocus dari adapter Viltrox ini. Kalian boleh lihat gimana hasilnya, kalian yang tahu sendiri. Ini dia kemampuan autofocus daripada adapter Viltrox. Oke, sekarang kita akan lihat yang satunya, yaitu adapter Maker. Oke, dan sekarang gue lagi menggunakan adapter Maker. Kalian boleh lihat kalau kelihatan di sini. Ini dia, gue lagi menggunakan adapter Maker. Kita akan mencoba kemampuan dari adapter Maker ini, kemampuan autofocusnya secepat apa. Apakah mampu melebihi atau sama atau kurang daripada adapter Viltrox tadi. Kita akan lihat saja di sini seperti tadi di Tupperware dan di botol aqua. Oke, sekarang fokusnya gue fokusin ke Tupperware. Oke. Kita pindah ke aqua. Sap. Lagi. Oke, lumayan cepat. Ya, dia masih ngebaca. Sap. Lagi. Oke, pindah ke aqua. Sap. Oke. Itu lumayan cepat ya guys. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan mencoba di kondisi cahaya. Oke, pindah ke motor. Sap. Lagi. Sap. Oh, oke, ada delay dikit ya guys. Pindah, sap. Dia masih mencari itu dikit, bentar. Sekitaran sepersekian detik. Nah, itu dia baru fokus. Pindah lagi. Ya, itu dia. Sekarang dari kondisi cahaya ke low light ya. Sap. Wow. Oke. Sap. Ada sepersekian detik lagi. Sap. Oke, kalian boleh melihatnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini kemampuan daripada adapter Maker menggunakan body M50 dengan lensa EFS 24mm STM Canon. Jadi kalian yang langsung menilainya, kalian yang komen di bawah mana yang lebih worth it untuk dibeli dengan harga segini. Jadi ya, oke.
Kita akan lihat kemampuan foto sekarang daripada adapter maker dengan foto objek yang sama seperti tadi. Oke. Nah, itu dia review gua tentang kedua adapter ini. Gimana menurut kalian? Kalian yang langsung saja menilainya. Kalau kalian tertarik dengan adapter maker ini karena harganya yang relatif murah tapi kemampuannya nggak berbeda jauh dengan adapter Viltrox, kalian silahkan saja beli karena harganya under 300.000. Nah, tapi kalau kalian tertarik dengan adapter Viltrox ini karena kemampuannya mungkin ya di atas adapter maker dan juga ada pilihan mounting tripodnya bisa dilepas, silakan beli saja adapter Viltrox ini. Nah, gua saranin buat kalian beli di toko DigiPro, Tokopedia, karena toko ini menjamin dengan kualitas original, pengiriman cepat, dan yang pasti top Marco top. Oke, sekian dari gua Valentino Tirayo. Like jika suka, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar dan lain sebagainya, komen saja di bawah sini. Oke, gua Valentino Tirayo pamit undur dan yops, God bless you.